Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang limpahkan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang terhormat dosen kita Ibu Nani SSOS, dan saya Ahmad Muhammad selaku perwakilan dari kelompok 1 Manajemen Pemasaran akan membuka sesi presentasi kelompok kami yang berjudul menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis. Pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Dalam artian lain, pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, namun bukan untuk dijual kembali ataupun diproses lebih lanjut. Yang terdiri dari kelompok ini adalah pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. Yang pertama ada faktor budaya, faktor sosial, pribadi, dan faktor psikologis. Faktor budaya yaitu sekelompok persepsi yang terbentuk dari mereka yang telah memiliki sistem nilai berdasarkan dengan pengalaman dan status kehidupannya, yang mana di dalamnya terbagi menjadi kelas sosial berdasarkan dengan nilai, minat, dan perilakunya. Contohnya seperti masyarakat pedalaman yang lebih memilih untuk memakai pakaian tertutup dibandingkan masyarakat di perkotaan yang banyak memilih memakai pakaian yang terbuka. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan norma dalam masyarakat. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial ini terdiri dari 3 peran utama, yaitu ada faktor keluarga, peran dan status, dan kelompok referensi. Dari peran keluarga sendiri memberikan dampak yang sangat besar dalam perilaku konsumen. Sedangkan peran dan status itu terdiri dari sejumlah kegiatan yang diharapkan untuk dilakukan berdasarkan mereka yang ada di sekitarnya. Sedangkan untuk kelompok referensi mampu memberikan dampak pada pembelian baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu klub sepak bola Persib Bandung yang memiliki banyak fans, dan fans tersebut menjadikan para pemain Persib sebagai referensi mereka dalam membeli merchandise klubnya. Dan ketiga faktor tersebut menjadi faktor utama yang akan memberikan dampak pada pembelian, karena banyak orang yang saat ini terpaku pada status barang, sehingga merek menjadi suatu hal yang wajib mereka perhatikan, yang kemudian berdampak bagi kepemilikan barang yang bermerek mampu meningkatkan status dari pemakainya. Terlebih lagi, bila barang tersebut berasal dari rekomendasi kelompok referensi atau yang biasa kita kenal dengan influencer. Terus ada faktor pribadi. Faktor pribadi mencakup umur, pekerjaan, dan status ekonomi. Kalau dari faktor umur, misalkan sewaktu kita kecil kita senang beli mainan, tetapi pas sudah besar kita lebih senang untuk nongkrong bersama teman-teman di kafe. Dan untuk faktor pekerjaan, contohnya seorang CEO akan lebih cenderung makan siang di restoran ketimbang kuli bangunan yang lebih cenderung memilih makan siang di warteg. Terus ada status ekonomi, di mana mereka yang memiliki harta berlimpah lebih cenderung membeli barang yang lebih bermerek. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Untuk motivasi yaitu kebutuhan yang mampu mendorong seseorang secara kuat untuk bisa mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Kalau persepsi yaitu proses mengatur, menyeleksi, dan menginterpretasikan informasi agar bisa membentuk gambaran yang penting tentang dunia. Terus dalam segi pembelajaran yaitu perubahan perilaku seseorang berdasarkan pengalamannya. Dan keyakinan dan sikap, yaitu pemikiran deskriptif yang akan dipertahankan oleh seseorang terkait sesuatu, dan sikap adalah perasaan, evaluasi, serta kecenderungan yang konsisten atas minatnya suatu objek atau ide. Selanjutnya adalah kelompok referensi. Kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempengaruhi langsung batas muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Dalam kelompok referensi dibagi dua, yaitu kelompok keanggotaan dan
di luar kelompoknya. Yang pertama, kelompok keanggotaan dibagi menjadi primer dan sekunder. Lalu kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang terbatas, interaksi antara anggota secara langsung tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota kelompok dengan mempunyai kesamaan dalam nilai dan sikap serta perilaku. Sedangkan kelompok sekunder mempunyai ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antara anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung, tapi antar anggota kelompok mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Dan yang kedua, yaitu di luar kelompoknya. Yang di luar kelompoknya itu ada kelompok aspirasional dan kelompok disosiatif. Yang pertama, kelompok aspirasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan referensinya. Anggota dari kelompok aspirasi berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan orang tersebut. Dan yaitu kelompok disosiasi adalah kelompok yang berusaha menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Contohnya, para anggota Partai Keadilan selalu menunjukkan ketertiban dalam demonstrasi yang sangat berbeda dengan perilaku demo yang dengan kelompok lainnya. Ya, yang selanjutnya, yang keempat adalah pasar bisnis. Pasar bisnis atau dikenal istilah business to business merupakan kesimpulan dari semua organisasi yang akan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa sebagai bahan baku dalam produksi maupun untuk dijual kembali sebagai sarana bisnis. Pasar bisnis bergerak dalam berbagai bidang perekonomian seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Bisa lebih detailnya seperti biasanya perusahaan satu akan menawarkan produknya ke perusahaan lain yang menjadikan barang tersebut sebagai bahan baku atau aset bisnis dalam melakukan produksi dan selanjutnya dipasarkan. Pasar bisnis biasanya melibatkan dua atau lebih perusahaan yang berhubungan secara langsung. Pengelolaan bisnisnya di dalamnya mencakup hubungan yang berbeda seperti distributor dengan produsen hingga dan pelanggan. Pasar bisnis adalah market yang cenderung memiliki pangsa pasar yang lebih kompetitif karena terdapat banyak penjual. Sebagai contoh, pasar bisnis adalah sebuah perusahaan yang membuat kopi, tentunya akan membeli biji kopi pilihan dari petani besar. Setelah biji kopi berhasil diolah menjadi kopi bubuk siap jual, perusahaan kopi tersebut akan memasoknya kepada toko-toko. Adapun ciri-ciri dari pasar bisnis, yang pertama, brand produk bersifat perusahaan, yang kedua, pemetaan pasar emperografis, yang ketiga, aspek pasar global, yang keempat, hubungan jual beli kemitraan, yang kelima, mempunyai nasabah utama, yang keenam, pendidikan nasabah tinggi, yang ketujuh, siklus produk pendek, yang kedelapan, akomodasi persediaan sesudah dan sebelum transaksi, yang kesembilan, mengutamakan promosi menggunakan personal selling, yang ke-10, wawasan pasar lebih luas, yang ke-11, pemusatan strategi pemasaran kinerja keuntungan, yang ke-12, kompleksitas media pemasaran lebih kompleks, dan yang terakhir, objek promosi berpusat mengaktifkan terjadinya sales call. Selanjutnya ada pun perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Untuk pasar konsumen semua dilakukan dengan cara mengalir dan tidak harus berurutan. Sebaliknya untuk pasar bisnis biasanya segmentasinya harus dilakukan dengan berurutan dan terstruktur. Yang kedua, karakteristik khas permintaan barang. Karakteristik permintaan ini juga berpengaruh dari segi elastisitas harga barang terhadap permintaan dari konsumen. Di pasar bisnis, perubahan harga ini tidak akan mempengaruhi permintaan karena pada dasarnya konsumen tetap membutuhkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan kembali. Sementara di pasar konsumen, jika harga relatif tinggi, konsumen cenderung membatasi daya beli mereka agar keuntungan rumah tangga tetap stabil.
Yang ketiga, struktur pasar. Dalam perbedaan struktur pasar, pasar bisnis lebih didominasi oleh jumlah pembeli yang kecil dengan kapasitas pembelian yang besar. Sedangkan di pasar konsumen akan melibatkan pembeli dengan kuantitas banyak, tetapi jumlah pembelian masing-masing akan relatif kecil. Yang keempat, karakteristik strategi pemasaran. Dari segi karakteristik pemasarannya, pasar bisnis lebih menekankan pada kinerja keuntungan para penjual di dalamnya. Sebaliknya, pasar konsumen berfokus pada pangsa pasar atau kuantitas target konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa setiap harinya. Dan yang terakhir adalah hubungan pemasok barang dan pelanggan. Hubungan antara pemasok dan pelanggan hanya sekedar karena pelakunya banyak dan kuantitas bisnis yang dilakukan kecil. Biasanya hubungan yang ada di pasar bisnis mempunyai timbal balik, sementara di pasar konsumen itu tidak ada timbal baliknya. Langsung saja pada kesimpulannya, yaitu tentang ternyata ada berbagai perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Sekarang kamu sudah tahu perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis adalah pasar yang terjadi antara pemain bisnis, yaitu produsen dan pemasok atau distributor. Sedangkan pasar konsumen adalah pasar yang terjadi antara konsumen ke konsumen atau dari bisnis ke konsumen. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen, semoga menjadi lebih jelas arah usaha yang sedang kita jalankan saat ini. Saya mewakili kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.